Itu. Jadi kalau misalkan kita mau bantu orang, terserah hati kita dan jangan pernah iri. Misalkan orang ini dibantu 1 juta, orang ini dibantu 500. Yang 500.000 tuh jangan iri. Aduh, kok itu dikasih 1 juta sih? Kok gue dikasih 500.000? Jangan iri dong. Kan rezeki-rezekian, say. Gitu loh. Jadi ya udah, yang nonton dikit banget gak apa-apa buat saya. Yang penting aku bikin rating bagus, ya kan? Bikin bos senang dan dibayar mahal. Untuk apa kalau misalkan kita kayak like, terus viewer banyak, tapi untuk huru-hara, untuk bikin perang, untuk nyolek orang, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau misalkan saya pribadi, kalau misalkan kepingin coba lihat deh, aku tuh pernah mencoba untuk tes, namanya dites. Kalau dengan cara ribut-ribut, orang Indonesia itu suka, pasti viewernya tuh bisa 2K, bisa 3K. Tapi ketika kita untuk mengajak perdamaian dan kebaikan, nah, itu pastinya sedikit viewernya, tapi nggak apa-apa, tapi itu barokah. Gitu. Jangan bangga kamu punya follower banyak, jangan bangga viewernya banyak. Apa sih? Coba kamu bisa lihat. Kalau kita ngelihat di YouTube, kalau udah ngeliatin yang namanya body, itu sudah pasti viewernya banyak. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita nunjukin kayak ngaji, kayak kebaikan, terus kayak yang prestasi, viewernya dikit. Ya memang Indonesia seperti itu gitu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjadi Indonesia yang lebih maju lagi, lebih dengan cara memberikan panggung buat orang-orang yang berprestasi, memberikan kesempatan buat orang-orang yang mempunyai skill yang bagus. Jangan memberikan kesempatan sama orang-orang yang tidak mempunyai skill. Jadinya apa? Rugi. Tapi sekarang kita merasa bersyukur alhamdulillah karena polisi sekarang udah nggak ngurusin hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick lah, lapor polisi gini-gini nggak jelas. Nah, kecuali memang ada undang-undang ITE, contoh nih, misalkan mau fitnah mukanya siapa, terus kalau jatuhnya fitnah itu bisa. Tapi kalau sekiranya yang bukan fitnah, itu nggak masalah gitu. Ya Mi, orang Indonesia gitu senangnya sensasi aja ya, makanya itu ayo kita sama-sama merubah negara Indonesia menjadi negara maju dengan memberikan panggung buat orang-orang yang berskill gitu. Mami tegur si TM dong, doyan banget julitin Fuji. Selama Fuji kan sudah ditegur sayang. Udah jangan bikin. Tetap dia berarti ingin berhubungan dengan hukum. Sayang, udah deh, nggak usah memberikan apa ya, memberikan panggung buat orang-orang yang pengen cari tenar. Udah nggak usah. Kita tuh damai-damai aja gitu loh ya. Sekarang tuh banyak artis yang berguna, terkenal dikit langsung jadi artis, padahal nggak ada prestasinya, bikin semak dunia hiburan aja. Betul banget. Kalau zaman dulu jadi artis mah susah banget ya. Masuk TV aja susah banget zaman dulu gitu. Zaman sekarang mah ya itu tadi gitu ya. Ya mudah-mudahan, tapi orang Indonesia udah makin pinter kok. Udah lebih apa ya, lebih minded, lebih open minded lagi. Gitu. Iya makanya itu jangan diberikan panggung. Mami gimana hubungannya sama TM? Sama TM tuh maksudnya siapa sih? Sama Tiara Marlen? Maksudnya gimana? Aku tuh berteman sama siapa aja, say. Aku berteman sama siapa aja. Siapapun mau berteman sama Dewi Persik, hayo. Aku tidak pernah yang namanya menutup pertemanan dengan siapapun untuk menyambung silaturahmi, ayo. Itu nggak masalah. Tapi sekiranya memang orang itu memberikan pengaruh yang buruk untuk aku, biasanya sih aku tidak berteman. Gimana ya? Aku orangnya juga nggak pernah bergaul yang aneh-aneh gitu, karena aku tuh sudah sibuk belajar, aku tuh sibuk pole dance, sibuk aerial sick, aku sibuk tarian, aku sibuk ngapalin beberapa lagu, aku sibuk untuk bisnisnya aku ke depannya. Jadi aku bukan kayak anak kecil yang main sana main sini nggak jelas. Jadi waktu aku itu nggak ada kayak gitu-gitu sayang. Kayak tadi nih aku ketemu sama rekan bisnis, kayak aku sama si siapa namanya, sama si A.A. Raffi Ahmad. Terus tadi ada di Crown Tekstil sama Tekstil Tyler. Tadi aku ketemu, ya kedepannya mau bisnis apa, kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku ketemu orang tapi nggak jelas gitu, nggak ada, capek, nggak ada waktu gitu sayang.
Yang nontonnya nggak ada. Nonton apa itu? Maksudnya yang nontonnya nggak ada. Nonton nonton orang berantem atau nonton tentang pelajaran nih? Karena kalau aku belajar di sekolah juga kayak gitu. Kalau udah diajarin sama bu guru, aku tidur, ngantuk. Tapi kalau ada orang berantem, motoku melek. Pilih-pilih teman tuh penting nggak menurut Mami? Penting. Penting. Karena teman itu adalah uh, yang bisa menentukan masa depan kita. Masa depan kita itu jadi baik atau enggak itu teman. Mbak Lebi lagi dengerin. Itu Mbak Lebi karena anak baik, makanya dia ngedengerin. Dia ini anak baik, dia itu anak yang patuh. Hai Mas Fajar Gomez. Apa kabar? Sehat ya? Kakak. Mas Fajar Gomez. Nanti aku follow ya. Aku udah follow belum sih? Iya ini IG aku yang baru. Yang itu masih belum diurusin. Soalnya belum sempet. Nanti aku follow ya. Sehat selalu. Mudah-mudahan kita ketemu satu sinetron lagi ya. Kak lebih enak. Kamu lebih enak marah-marah. Hah? Marah-marah? Ngapain gue marah-marah? Dia mah nggak pernah marah-marah. Gue mah nggak pernah marah-marah. Orang Bunda tuh cara ngomongnya kayak orang berantem. Nggak ada dia tuh dari nggak pernah marah. Dia kalau marah sama orang tuh diem langsung bek. Gue kalau marah sama orang nggak kayak gitu, say. Gue kalau marah sama orang tuh udah tangan mainnya. Jadi kalau aku marah sama orang tuh nggak pernah pakai mulut. Salah kamu kalau kamu bilang gue marah. Gitu. Jadi berteman itu penting. Kita harus bisa mencari teman yang terbaik buat kita. Karena teman itu menentukan masa depan kita. Apakah kita jadi baik atau enggak. Mas Fajar Gomez tuh, Mbak Lebi, ayo boleh, boleh, boleh. Iya, udah Lebi WA-an dan sama Fuji aku keponakan juga, yang Kakak baik. Fajar. Iyalah. Keponakan yang baik. Kalau nggak baik, nah makanya kan Fuji alhamdulillah sudah dapat film sekarang kan. Nah, jadi ya memang harus seperti itu. Aku bilang sama Fuji, kalau aku bilang juga sama Mbak Lebi kalau memang kamu fokus sama kuliah, kamu fokusin ke kuliah sama bisnisnya kamu sekarang. Jadi kamu paling temenin Anti aja kalau kemana-mana supaya kamu bisa bersosialisasi dengan baik. Tapi kalau misalkan Fuji sekarang udah jalurnya udah mau film, berarti tandanya Fuji harus fokus ke film. Nah, tenang aja sayang. Papa kamu aja kemarin ada oknum bromop aja macam-macam aja kita bisa kita bisa selesaiin gitu loh. Jadi jangan sampai kita jadi arogan, jadi orang ya. Jadi kemarin tuh jadi gini guys, Fuji itu kemarin dikasih cincin sama sama yang namanya siapa itu namanya? Ya pokoknya M itu. Ya MZ itu namanya ya Mbak. Saya nggak kenal soalnya ya. Jadi ternyata resepnya itu asli tapi cincinnya palsu guys. Nah, Fuji ini kan masih anak kecil ya. Ditanya, kok ngasih cincin aku, cincin apa kali ya? Kok palsu gitu ceritanya. Kok palsu katanya. Terus kemudian marah dong si Pewong ini. Si Pewong ini marah sok-sokan bawa bromop ya. Bawa bromop ke rumahnya. Ini ke rumahnya Pak Faisal. Ya akhirnya ya karena mereka yang jual ya kita beli dong. Akhirnya gimana kapokmu kan kapok kan kon makanya jok macem-macem ngono loh. Ya jadi maksud aku tuh adalah intinya tuh kalau misalkan kita baik ya baik aja gitu. Jangan sampai jangan sampai apa sih yang dibanggakan. Kenapa sih kalau misalkan kita dibilang kaya atau dikatain miskin itu emang ada rugi ya? Kalau misalkan kita itu dibilang kita itu orang miskin, kita itu orang kaya itu emang ada rugi ada enggaknya tah? Aku mau tanya saya gitu. Menurut aku sih ya guys, kalau menurut aku sih guys gini guys, kalau kita menghormati orang nggak harus melihat orang itu kaya atau miskin. Menurut aku, justru ketika kamu itu nunjukin bahwa kamu itu orang nggak punya, kamu akan mendapatkan teman-teman yang tulus. Tapi ketika kamu mendapatkan teman hanya karena melihat harta kamu, berarti tandanya kamu mendapatkan teman yang bulus. Gitu. Aku suka sama video Mami ini diam tahu ya, semoga bisa ngomongin Mbak TM. Sayang, TM itu bukan apa-apa saya. Kok saya yang disuruh sih? Nggak perlu lah. Ya nggak perlu lah. Bukan apa. Saya tuh bukan apa-apanya TM. Saya tuh bukan apa-apanya. Gitu loh. Jadi mau Tiara Luna Maya, Luna Maya. Luna sama? Lu cinta Luna.
saya itu kemarin lagi buka ini apa namanya, apa sih Mbak namanya? Baik hati.id. Nah, kita itu ngasih beras, ngasih minyak. Jadi buat siapa aja yang kepingin bantuin untuk membagikan, hayo gitu. Jadi beliau-beliaunya ini datanglah sama kita, pingin ngebantuin, ya nggak masalah dong. Nggak ada yang salah kan? Gitu sayang. Wilona, kalau aku berantem itu pasti Wilona itu banyak. Aku tidak mau Wilona ya. Aku mencari keberkahan untuk tidak mau berantem dengan siapapun. Ya, Namanya kayak siapa Luna? Lu cinta Luna baik. lu cinta Luna baik. Lu cinta Luna itu baik gitu. Kevara, maaf bukan circle aku dan aku bukan temen dia ya. Aku tidak suka ada settingan-settingan, sorry saya. Settingan-settingan itu bukan Dewi Persik. Dewi Persik itu sayang banget, artis yang berskill tuh settingan. Aduh, bodor banget saya. Mas Risman Jaya, betul. Saya insya Allah akan merangkul siapa aja yang ingin berteman dengan saya. Nggak apa-apa gitu loh. Selama memang tidak apa namanya, iya kelarin untuk apa, bener banget. Aku kalau misalkan yang mau nontonin aku, yang mau berteman sama aku aja gitu, bukan untuk sensasi atau merong-merong atau marah-marah, aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau, aku nggak suka settingan, sorry, no 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 ya. Aku punya prestasi, aku punya skill. Bos-bos aku Mama Siwi, Ibu Maria, Bang Ekin, Bu Linda, abang-abang aku semuanya mempercayakan kepada aku dengan skill aku. Masa aku mau settingan sih? Aduh, aku nggak mau. Kalau settingan-settingan kayak gitu nggak ada untungnya buat aku, say. Gitu. Spill skincare dong. Ini skincare aku. Skincare aku nanti aku kasih ya. Katanya TM akrab banget sama Mami. Oh, Dewi Persik mah akrab sama siapa aja. Siapa aja mah akrab, jangankan sama dia, tukang aja di jalan, di depan jalan raya dia diakrabin sama Kang beca aja kalau saya pulang ke Jember nih ya, saya dari ujung ke ujung, saya panggil, halo Pak. mereka. Gitu. Mereka malu mau Nyamperin gitu sayang. Jadi nggak masalah gitu. Aku akan baik sama siapa aja gitu. Tapi selagi teman berbuat salah nggak mau dikasih tahu, ya udah singkirin aja gitu. Saida iyain aja. Dia itu kan punya penyakit apa namanya apa katanya dokter sky friends, apa ya namanya? Coba liatin dong itunya waktu aku belajar. Jadi kalau orang yang sakit kayak begitu itu adalah orang yang sakit halu, terus udah gitu depresi. Jadi dia merasa iri dengan kebahagiaan orang lain. Itu ada itu kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku kita doakan baik aja ya. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang kayak gitu tuh sembuh ya. Karena nggak penting juga kalau aku membicarakan hal-hal yang tidak menguntungkan untuk saya. Kucing Garong masih ingat saat nyanyi di TMK Papua. Halo Benyamin Tondok. Nah ini halo Mas, salam silaturahmi. Ini kalau kayak gini nih enak nih, bisa bersilaturahmi bareng-bareng. KDP ajakin collab Fuji dong. Nanti ya, soalnya kan si Fuji lagi main film ya, lagi belajar acting juga dan juga lagi ngurusin film ya. Sampai bulan April kayaknya. Waktunya aku juga masih belum bisa sayang. Aku belum bisa. Aku kan masih ada beberapa tugas dari Indosiar, ada beberapa tugas untuk aku pelajarin untuk konser aku. Gitu. Skizofrenia, yes. Skizofrenia. Jadi skizofrenia itu adalah sakit kejiwaan, saya, sakit mental. Jadi kalau ada orang yang lebih sukses, ada orang yang lebih cantik, ada orang yang lebih dari segalanya, itu dia itu jadi kayak orang gangguan jiwa gitu. Jadi dia itu marah-marah, terus dia tuh ngomongin sok tahu, halu, itu saya. Jadi aduh, orang-orang kayak gitu tuh kayak perlu dokter, perlu psikiater mungkin, atau perlu banyak-banyak istighfar, atau perlu juga banyak sholat gitu. Ya kalau aku sih waktunya capek untuk belajar lah. Ini aja bentar lagi aku belajar malam ini, udah ada guru aku datang belly dance. Jadi gimana gitu. Aduh, Riste X BP, aduh udah kamu jangan halu ya. Tolong jangan halu itu, jangan halu. Ya, nggak ada itu pakai skincare-nya orang, nggak ada. Kemarin aku pakai MS Glow, bagus kan? MS Glow kan, keren kan, cocok kan? Mami, aku mah orangnya
Aku tuh orangnya sama siapa aja, Say. Orang itu baik sama aku tetap baik. Orang itu mau kayak gimana, aku tetap baik. Gitu. Kecuali orang itu sudah pukul kepalaku, baru aku bales. Tapi kalau orang itu masih peluk aku, terus ada apa namanya sih namanya? Ada cowok yang mami DP, aku boleh nggak peluk pegang sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mami DP aku mau foto dong, gini terus dia cium pipi aku nggak apa-apa. Nggak masalah buat aku. Halo Mbak Lady Kemal. Terus kalau misalkan dia mau datang ke rumahku, kebetulan pas aku lagi ada di rumah kayak Tiara Marlen kemarin mau datang ke rumah, dia mau bantuin untuk bagi-bagi beras sama minyak, nggak apa-apa, datang aja gitu. Tapi bukan berarti gue dekat sama orang itu gitu loh. Jadi beda ya gitu loh. Kalau sama ini dekat, baru nih dekat sama ini. Guys, baterainya mau habis guys. Tinggal 3%. Yo.